Pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan terbuka, mengaku segala dosa secara pribadi, dan kita datang dengan keyakinan bahwa Tuhan mengampuni segala dosa kita yang tersembunyi sekalipun. Dan mari kita mengakui dosa dalam doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyegar iman dari firman Tuhan kita ambil dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku milik-Mu, dengar suara-Mu. Nyatakan dengan iman bahwa Tuhan memanggil kita untuk percaya. Tuhan juga yang memanggil dalam kemuliaan-Nya. Aku milik-Mu, dengar suara-Mu, menyatakan kasih-Mu. Aku rindukan iman yang sungguh, agar maju padamu. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada rusuk terluka.
senang ku rasa teduh di hadapan tatamu. Ku bersujudlah dalam roh, bersekutu denganmu. Panggil aku, panggil ya Tuhan pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan pada rusuk terluka. Segala puji atas seutuh yang Tuhan dikasihi. Sukacitaku baru sempurna bila besertamu. Panggil aku, panggil pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan pada rusuk terluka. Kita membaca bergantian, bersahutan atau responsoria Mazmur 145 ayat 1 sampai 9. Kita mulai. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tentram. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri, pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Epistel dari Roma 13:8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia,
ia sudah mematuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sehingga sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat bagi kita adalah pada Minggu 16 tanggal 20 September ini kita mengucap syukur Tuhan memimpin dan memelihara kita di masa pandemi Covid. Ada jadwal ibadah seperti yang tertera, dan ibadah kita dapat disaksikan lewat Facebook GMI Immanuel Banjarmasin dan YouTube GMI Immanuel Banjarmasin. Jemaat yang berulang tahun pada minggu dan bulan ini adalah Pendeta Erwin Daud. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Pokok doa, mari kita doakan bersama-sama dalam mendukung gereja GMI Immanuel dalam mencari tempat yang permanen, gedung dan bangunan serta lahan, dan kita berdoa untuk kebutuhan laptop gereja, sekretariat gereja dan perlengkapannya. Kita memuji Tuhan bahwa Tuhan menolong kita hadir di tengah-tengah Banjarmasin, mempengaruhi, berdampak bagi sekitar. Yang beribadah, yang mau beribadah, mari bergabung bersama kami Jalan S. Barman. Mari kita nyatakan dalam doa syafaat kita dan kita naikkan pujian kepada Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah Miskin dan menjadi kaya, Dia merendahkan dan meninggikan. Berbahagialah
Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala keadaan yang kami alami bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Dan pada saat ini kami boleh terus bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Dan kami boleh mengalami kasih setiamu yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Kau menopang dan menolong kami, memberkati kami di semua tempat. Dan Kau memelihara jemaat-Mu satu persatu. Dan khususnya yang beribadah hari ini melalui live streaming Facebook kami Immanuel. Dari mimbar ini kami terus berdoa bagi mereka yang mengikuti, berkatilah mereka Tuhan. Rupa-rupa pergumulan-pergumulan mereka Engkau campur tangan. Dan kami percaya kuasa Tuhan yang menopang dan menolong mereka dalam segala keadaan. Engkaulah yang dipermuliakan dan Engkaulah yang kami andalkan ya Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ini agar Engkau pelihara jaga. Dan kami percaya virus ini Engkau akan hentikan tepat pada waktunya. Dan kami memohon berilah perlindungan kepada kami anak-anak Tuhan, supaya tidak menjadi korban atas wabah virus corona ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan pemerintah, khususnya Presiden dan Kabinet untuk memberantas penularan virus ini dengan berbagai hikmat dari Tuhan. Tolonglah Bapa supaya semua kepala daerah mendukung dan semua masyarakat bersehati, sepikir dan satu tekad untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Tuhan tambahkan dan topang tolong bagi kami hikmat. Gereja-gereja Tuhan, Engkau menjaga dan memelihara. Ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu, GMI, baik wilayah 1, wilayah 2, dan konta pengembangan Engkau memberkati. Kami serahkan kedua bishop yang melayani, Bishop KW Sinurat dan Bishop Sabam Tobing, dan juga Ketua Konta Pengembangan Sementara. Tuhan memberkati. Kami serahkan semua para DS dan juga hamba Tuhan, baik pendeta guru Injil yang melayani, dan juga semua calon-calon guru Injil, calon pekerja. Bersama dengan majelis dan para speaker di semua tempat, Tuhan memberkati. Kami rindukan seperti tekad kami, GMI ada di semua provinsi, berkatilah Tuhan. Tekad ini dalam satu misi untuk mewujud nyatakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami bersama dengan gereja-gereja Tuhan yang lain. Tuhan, kami berdoa menyerahkan sekali lagi tempat gereja-Mu berdiam. Engkau memberkati GMI Immanuel Banjarmasin. Kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat. Kami berdoa untuk tekad membawa jiwa yang baru. Kami berdoa juga untuk usaha pekerjaan daripada semua jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa yang akan mengalami kasih karunia Tuhan, yang terus-menerus mengalami kasih karunia-Mu berkati. Kami menyerahkan untuk kebutuhan tempat atau lahan, dan juga kebutuhan administrasi, komputer atau laptop gereja yang saat ini belum ada. Kami rindukan kuasa Tuhan menolong sehingga terrealisasi, dan kami bersyukur untuk printer yang sudah dipersembahkan salah satu keluarga dari Jakarta. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat jemaat yang sakit, Ibu Novia Daud, juga pemulihan kesehatan Ibu Iwa, pergelangan kakinya, Ibu Eliana Migang. Juga kami berdoa untuk pemulihan daripada Ibu Ewet, agar Tuhan memberi penghiburan kekuatan iman kepadanya. Kami serahkan untuk kesehatan dan pekerjaan Ibu Sarah dan juga Ibu Moni dan anaknya. Tuhan memberkati. Engkau juga menolong Bapak Roy Umpulumayu yang sedang berlayar ke Palangkaraya. Tuhan menjaga memelihara, dan istri anak akan beribadah juga. Engkau menopang menolong mereka. Kami serahkan semua jemaat-Mu, dan kami berdoa untuk ketua pengurus Bapak Tampu Bolon dan keluarga. Tuhan memberkati. Demikian dengan Bapak Migang, juga kami serahkan untuk Bapak Reinhard Duku, Bapak Wahyudi, Ibu Riz, dan semua pemuda-pemudi di tempat ini. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh banyak yang kami rindukan terwujud terjadi. Tolonglah Bapa agar terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan
Mari jemaat kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian "Kala Ku Cari Damai". Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, menolong kami mengalami kasih karunia-Mu, sehingga kemurahan hati-Mu adalah juga kemurahan hati kami. Tuhan, nyatakanlah anugerah-Mu sehingga kami dapat mengalami kemurahan hati-Mu dalam segala hal di dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat yang menerima sabda-Mu, berkati kami yang beribadah di gereja mengalami kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, dan kami ucapkan dari mimbar Metodis Immanuel Banjarmasin selamat pagi. Dan tentunya di Indonesia Barat ini masih terlalu pagi, tetapi di Indonesia Tengah, Wita, ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih. Tuhan memberkati kita dalam beribadah. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36, kemudian dilanjutkan Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kemudian kita lanjutkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu,
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, berbicara tentang murah hati tentu tidak bisa dilepaskan dari yang disebut dengan belas kasihan. Satu sikap sebenarnya yang telah didemonstrasikan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia. Satu sikap yang didemonstrasikan Tuhan Allah, bukan saja dia dari tahtanya berbicara atau berfirman saja, tetapi dia telah menunjukkan dirinya, mempraktekkan sendiri apa yang dimaksud dengan murah hati, apa yang dimaksud dengan belas kasihan kepada manusia. Tentu kita tahu Bapak Ibu, pada waktu Natal kita memperingati kelahirannya. Dengan kata lain, kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, yang adalah Raja, Pemilik, dan dia adalah Tuhan semesta alam, datang menjadi manusia. Satu demonstrasi yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah untuk melakukan yang disebut dengan murah hati. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih yang telah didemonstrasikan oleh Tuhan Allah ketika dia mati di kayu salib. Bukan saja dia telah datang menjadi manusia, sekalipun itu merupakan satu keadaan yang sungguh luar biasa, dan tidak ada yang bisa mengerjakan itu kecuali oleh Tuhan Allah. Dia telah turun menjadi manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia disebutkan lagi dalam firman Tuhan di dalam Filipi 2 bahwa dia telah mati di kayu salib. Satu demonstrasi murah hati yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah karena belas kasihan kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia berbuat sesuatu, Bapak Ibu saudaraku. Oleh karena itu, hari-hari ini ketika banyak kita mendengar tentang murah hati, itu bukan berbicara tentang teori atau kata-kata semata, tapi berbicara tentang tindakan nyata. Murah hati artinya turut peduli dan berbuat sesuatu. Tentang murah hati ini, Bapak Ibu, banyak kita di tengah-tengah dunia ini mengalami definisi yang keliru. Ada orang mengartikan murah hati itu seperti pembodohan, atau juga seperti sesuatu tindakan yang sangat tidak masuk akal dan cenderung dimaknai sebagai satu kebodohan. Keliru. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, apakah satu tindakan kebodohan yang dipraktekkan oleh Tuhan Allah ketika dia datang menjadi manusia, bahkan juga menebus mereka di kayu salib, apakah itu merupakan satu kebodohan? Tentu bagi mereka, Bapak Ibu saudaraku, yang tidak mengerti karya Allah ini akan menganggap demikian. Tetapi bagi kita yang telah diselamatkan, itu merupakan satu kemurahan Tuhan kepada kita manusia oleh sebab kasih-Nya besar kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, pengertian-pengertian yang salah itu muncul karena mereka belum mengalami apa yang disebut kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya melalui Lukas ayat yang ke-10, pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37, Tuhan Yesus menjelaskan bukan saja soal keselamatan, tetapi Tuhan Yesus juga berbicara tentang kemurahan hati Tuhan yang didemonstrasikan melalui contoh dari kemurahan hati orang Samaria tersebut. Tuhan Yesus menjelaskan arti murah hati untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat tersebut yang mempertanyakan tentang hidup yang kekal. Dan itu tentunya menjawab kepada ahli Taurat tersebut bahwa memperoleh hidup yang kekal itu bukanlah soal upaya, bukanlah soal pahala dalam arti dampak berbuat dari hukum-hukum Taurat, tapi semata-mata karena kemurahan hati Tuhan. Dan itu adalah anugerah, Bapak Ibu saudaraku. Jawaban Yesus seperti apa kepada ahli Taurat itu? Menjelaskan tentang Bapa kita yang adalah Bapa yang murah hati. Pertama, murah hati itu adalah tindakan, bukan teori. Kita membaca di ayat 28, Bapak Ibu saudaraku, dikatakan di sana satu prinsip, ya, bahwa murah hati itu adalah satu tindakan, bukan seperti yang dipraktekkan oleh ahli Taurat tersebut.
untuk membenarkan dirinya, lalu bertanya tentang siapa sesamaku. Berbeda dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus, ahli Taurat ini untuk membenarkan dirinya bertanya siapa itu sesamaku. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, murah hati artinya berbuat sesuatu untuk orang lain atau untuk kemanusiaan. Tatkala Tuhan Yesus mengatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, itu artinya Tuhan yang adalah Bapa kita telah berbuat sesuatu kepada kita. Dia telah melakukan satu tindakan pengorbanan. Dari sekian banyak anugerah yang diperbuatnya kepada kita, perkara besar atau terbesar yang dilakukannya kepada kita adalah menebus kita manusia dari dosa dengan kematian dirinya di kayu salib. Tindakan menebus kita tidak teori semata atau hanya itu merupakan satu hierarki yang sudah sangat jauh turun, Bapak Ibu. Allah yang sejati, pemilik semesta alam, menjadi manusia. Ini aja sudah satu derajat yang jauh turun. Tetapi Tuhan mempraktekannya sebagai tanda bukti Dia bermurah hati. Selain itu, Bapak Ibu saudaraku, sudah dalam kondisi manusia, kelahirannya juga bukanlah di tempat yang semestinya standar manusia, di rumah atau di tempat rumah sakit, bidan. Dan dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu, dia lahir di kandang domba dan ditaruh di dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin. Satu keadaan yang sebenarnya sangat memprihatinkan dan berbeda tentunya dengan manusia secara umum. Pun demikian, Bapak Ibu, dalam hidupnya dia tidak memilih keluarga istana atau yang berkecukupan, tetapi memilih keluarga Yusuf yang adalah tukang kayu. Sederhana sekali. Dan dalam kematiannya adalah kematian yang memprihatinkan, mati di kayu salib. Dari kondisi ini, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, satu jejak-jejak perjalanan Tuhan semesta alam di dalam Yesus membawa satu visi untuk menyelamatkan manusia dengan alasan murah hati. Belajar dari Tuhan Yesus, murah hati dimaknai dari tindakan kita kepada Tuhan dan kepada orang lain sebagai sesama. Murah hati selalu berkaitan dengan kepedulian untuk berbuat. Lukas 10 ayat 25 sampai 37, nats ini memberi pilihan kepada kita tentang kepedulian terhadap sesama yang mengalami penderitaan. Jadi bukan sekedar orang Samaria yang berbaik hati. Tetapi kita perhatikan di sana ada seseorang yang dirampok habis-habisan, dipukuli dan dibiarkan setengah mati dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan 3 kategori gambaran orang yang melihat penderitaan pada orang yang dirampok tersebut.
Yang pertama disebut adalah imam. Baru orang Lewi. Dan yang terakhir orang Samaria. Tuhan Yesus mengambil gambaran ini, Bapak Ibu saudaraku, dari gambaran real, konkret hidup sehari-hari pada waktu itu. Orang Israel yang Yahudi sejati menurut mereka memandang orang Samaria itu sebelah mata dalam pengertian mereka tidak utuh keyahudiannya sehingga dipandang sebagai Yahudi kelas 2 atau KW, tidak ori. Sehingga dalam tatanan kehidupan bermasyarakat Bapak Ibu, orang Samaria itu tidak mendapat hati, tidak mendapat tempat di hati orang Yahudi. Tetapi dari pengertian ini, ternyata orang Yahudi sejati yang diumpamakan, digambarkan dari seorang imam atau orang Lewi. Imam dan Lewi adalah satu status dalam masyarakat Yahudi. Menurut kitab Imamat adalah ahli-ahli Taurat atau pelayan-pelayan yang mengerti firman Tuhan. Tetapi dalam prakteknya justru kedua status itu gagal. Bahkan disebut ketika melihat orang yang dirampok itu, mereka melewati dari seberang jalan. Mendekat pun tidak, bertanya pun tidak. Tetapi ketika orang Samaria melihat yang mengalami penderitaan setengah mati itu, bukan saja dia datang, tapi juga membalut luka-lukanya, membersihkannya dengan anggur yang dibawanya, menaikkan ke keledai tunggangannya sendiri, berarti dia jalan kaki Bapak Ibu, membawa ke penginapan, dan memberi jaminan kemudian dengan memberikan 2 dinar. Jikalau nanti dibutuhkan lebih daripada ini, saya akan ganti lagi. Wow, betapa murah hati orang Samaria ini. Itu artinya Bapak Ibu saudaraku, bermurah hati bukan sekadar tergerak hatinya oleh belas kasihan, tetapi ada tindakan nyata. Berbuat sesuatu untuk sesama. Atau seperti orang Samaria tersebut. Kadang-kadang Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, justru dari orang percaya tidak muncul seperti yang dipraktekkan oleh orang Samaria tersebut, sekalipun memahami firman Tuhan dan hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan. Gagal dalam mempraktekannya. Oleh karena itu, arti kedua dari murah hati yaitu melihat Tuhan dalam diri orang lain. Masih dalam ayat 33 Bapak Ibu menjelaskan bahwa orang Samaria itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Hati yang gampang digerakkan oleh Tuhan adalah ciri kedua dari orang yang murah hati. Termasuk dalam pengajaran. Hati yang gampang diajar oleh Tuhan adalah hati yang di dalamnya ada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya memiliki karakter yang demikian. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, acap kali disebut tergerak oleh belas kasihan. Itulah sebabnya tak kala kita hari ini hati kita tidak gampang lagi digerakkan oleh Tuhan atau memudar daripada kasih yang mula-mula, perlu kita cek mengapa demikian. Apakah hubungan kita dengan Tuhan selama ini terganggu oleh kesibukan kita, oleh rutinitas pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas yang begitu menyita sehingga tidak ada ruang bagi Tuhan, bagi kita bersekutu, atau apa Bapak Ibu saudaraku?
Atau kesuksesan itu sekarang menjadi penghalang? Atau uang yang begitu banyak sekarang kita dapat menjadi penghalang? Ada banyak orang hari ini, hari Minggu tidak digunakan untuk beribadah, tapi digunakan untuk pleasure, tamasya, rekreasi, dan menyalurkan hobi, merawat burung, festival burung, memancing, main golf, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, itu artinya hobi dan kegiatan-kegiatan itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga berdampak kita tidak lagi gampang bermurah hati. Yang ketiga, murah hati itu Bapak Ibu Saudaraku selalu berdampingan dengan pengorbanan. Jadi kalau seseorang bermurah hati seperti Tuhan kita bermurah hati, pendampingnya itu adalah pengorbanan. Ada yang dikorbankan, bukan ada yang diuntungkan Bapak Ibu, tapi dikorbankan. Tentu banyak orang menghindari hal yang demikian. Tetapi menarik ketika Tuhan mempraktekkan ini sebagai satu tindakan kasih. Itu adalah kebahagiaan sebenarnya. Maka tatkala kita menyatakan kemurahan hati kita dengan berkorban dari A sampai Z, itu artinya kita sedang mengalami kebahagiaan. Ayat 33 sampai dengan 35 menjelaskan secara rinci kepada kita pengorbanan karena bermurah hati. Belajar dari orang Samaria tadi. Tentu di dalam perjalanan itu dia adalah orang yang sibuk. Dengan dia merawat orang ini berarti tersita waktunya untuk merawat yang dirampok tersebut. Paling tidak sekian jam waktunya tersita untuk orang tersebut sampai membawa ke penginapan. Dari sisi waktu, perhatikan juga pengorbanan yang lain. Dinaikkan ke keledai tunggangannya sendiri. Dengan kata lain, dia jalan kaki, orang itu di atas keledainya menuntun pengorbanan tenaga. Menunjukkan murah hati, orang Samaria tersebut tidak menyeret orang yang dirampok tersebut dengan keledainya, tapi menaikkannya di atas tunggangannya sendiri. Dan dia mengalami satu penderitaan berjalan, tenaganya terkunas tentunya. Belum lagi dikatakan anggur untuk dirinya sendiri dipakai untuk membersihkan luka-lukanya. Berarti dia mengorbankan anggur yang seharusnya dia dapat nikmati, tapi dipakai untuk dicurahkan untuk membersihkan luka-luka orang yang dirampok tersebut. Bapak Ibu, dia mengorbankan materi atau miliknya. Bahkan juga dia telah mengorbankan kompetensinya. Jikalau nanti petugas berwajib memeriksa, kan dia akan dipanggil-panggil menjadi saksi. Jangan-jangan dia akan menjadi terdakwa, tersangka karena tidak ada tersangka yang ditemukan misalnya. Berarti dia sudah mempersiapkan segala risiko ini dengan pengorbanan itu Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa banyak orang hari ini susah bermurah hati? Karena dia berpikir, nanti saya dipanggil polisi, saya nanti memberi kesaksian di pengadilan, saya nanti dipanggil-panggil, jangan-jangan tidak ada yang ditemukan tersangka, saya malah jadi tersangka. Sehingga kebenaran tenggelam
murah hati tertutup, dan kesaksian menjadi tumpul. Itulah realita yang terjadi hari-hari ini, sehingga orang menyatakan kebenaran pun tidak berani. Dan seringkali di gereja juga hal yang demikian terjadi. Tetapi syukurlah kepada Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini tentang murah hati. Kita diajarkan bahwa murah hati itu juga ada kaitannya dengan berdampingan selalu dengan pengorbanan. Dan orang tersebut, orang Samaria, melakukan bukan karena yang dirampok itu adalah saudaranya, kenalannya, teman sekampungnya, atau familinya. Bukan. Murni dia lakukan, dia tidak mengenal orang tersebut. Murni dia lakukan karena memiliki karakter ilahi murah hati di dalam dirinya. Satu demonstrasi sebenarnya yang telah dipraktekkan seperti apa yang telah dinyatakan Tuhan. Bermurah hati itu tanpa memandang wajah, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan seterusnya. Siapapun yang namanya manusia layak untuk kita berikan satu tindakan kemurahan hati dari kita. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu saudaraku, di akhir dari khotbah ini, mari kita cek diri kita, kapan terakhir kali kita bermurah hati. Ada orang yang kesulitan di sekitar kita, kita tidak ulurkan tangan membantu, dan kita simpan tenaga kita. Ada orang yang membutuhkan pertolongan kita di sekitar kita, mereka sedang lapar, membutuhkan sesuap nasi, dan kita memiliki berpiring-piring nasi di rumah sampai basi. Atau ada orang di sekitar kita tidak berpakaian karena pakaiannya sobek-sobek, lalu di lemari kita begitu banyak pakaian tidak terpakai. Siapakah yang berpakaian itu lemari itu? Atau sekarang ini Bapak Ibu saudaraku sedang mengalami kesukacitaan di ruangan ber-AC dan seterusnya dalam keadaan nyenyak, rumah besar, tapi mereka di sekitar kita ada di bawah kolong jembatan, tidur di rumah-rumah karton, dan seterusnya. Bagaimana murah hati kita, Bapak Ibu? Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan ini tidak sekedar bermurah hati dalam teori, tapi kita praktekkan. Bagaimana misi ini menyebar jikalau kita tidak ambil bagian dalam misi pekerjaan Tuhan. Misi metodis saat ini masuk di Kalimantan, Borneo. Tentu banyak kebutuhan GMI Immanuel Banjarmasin. Kita membutuhkan tempat, tentu dibeli dengan uang, beli tanah, membangun. Kita membutuhkan menjangkau mereka yang belum mengenal Kristus. Perlu pengutusan ketenagaan yang mumpuni. Jangan ketenagaan yang diutus itu masih memikirkan uang kursus anaknya, uang sekolah anaknya, masih memikirkan membeli beras 2 karung, sekarung 2 karung, masih memikirkan bagaimana dia membayar asuransinya. Akhirnya dia tidak fokus mencari jiwa. Tentu ada yang harus mendukung ketenagaan tersebut dengan materi. Jikalau kita ambil bagian bersama, tentu meringankan banyak pihak. Belum lagi kendaraan yang dibutuhkan. Kalau hujan naik motor kemana-mana, Bapak Ibu perlu kendaraan roda 4, itu realistis. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari bermurah hati seperti Tuhan bermurah hati. Tidak usah berbicara dari pokok penghasilan kita, tapi dari sedikit kita persembahkan Tuhan untuk misi.
Kapan kita terakhir bermurah hati, Bapak Ibu Saudaraku? Mari murah hati ini kita nyatakan seperti murah hatinya Tuhan. Memang sekarang ini COVID, Bapak Ibu. Di mana-mana semua orang mengeluh tentang kesulitan ekonomi. Tetapi justru dalam kesulitan kekurangan itu kita berbuat untuk Tuhan, maka sesungguhnya besar tindakan iman yang kita praktekkan sebagai bagian daripada kemurahan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Mulai dengan keluarga kita, mulai dengan lingkungan di mana kita berada. Murah hati yang murni yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Murah hati yang tulus sekalipun tidak dilihat dan diapresiasi oleh manusia, tetapi ketulusan kita bermurah hati kepada orang lain menjadi dupa yang harum di hadapannya atas kesaksian hidup kita. Mari sekali lagi Bapak Ibu bermurah hati sebab Tuhan telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah bermurah hati bagi kami. Menebus kami manusia berdosa dan memberikan kami kepastian keselamatan dan anugerah di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih kemurahan hati-Mu menjaga memelihara kami atas kesehatan dan atas setiap kegiatan kami dan pekerjaan usaha rumah tangga kami. Kami percaya kuasa Tuhan menolong kami mempraktekkan firman Tuhan ini di tengah pandemi COVID ini, sehingga hidup kami berbuah lebat ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkatilah semua jemaat yang mengikuti ibadah ini, baik di gereja dan di rumah-rumah. Tolonglah mereka mengalami murah hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Panggilan menjadi murid, Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masam di padang gurun. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10, nats persembahan kita demikian Bapak Ibu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita kumpulkan persembahan kita pada saat ini. Kalau
Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan ini, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur nazar, dan lain-lain persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Berkatilah Tuhan supaya digunakan sesuai dengan rencana agung-Mu atas gereja-Mu, dan berkatilah Tuhan persembahan kami ini atas setiap mereka yang mempersembahkan di dalam pekerjaan, usaha, dan Engkau terus dipermuliakan di sana Tuhan. Engkau menopang pekerjaan usaha jemaat-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, agar persembahan kami ini juga berkat yang terus-menerus mengalir, sehingga gereja-Mu dalam operasionalnya dapat terus melakukan segala kehendak-Mu dan visi misi-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau, menghadapkan wajahnya, menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh pribadi pada kita selesai, Tuhan memberkati.